Mulai Pak ya. Iya Bu. Selamat siang Pak Febri. Selamat siang Bu Eka. Santai saja ya kita Pak ya. Iya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan pada siang hari ini? Iya Bu. Emang ada satu kendala yang ingin saya bicarakan bersama Ibu pada kesempatan kali ini, yaitu pada proses belajar mengajar saya Bu. Saya kan ngajarnya di mata pelajaran PJOK Bu. Jadi ada satu materi yaitu tentang permainan, salah satu permainan bola besar yaitu sepak bola, materi sepak bola. Jadi kendalanya seperti ini Bu. Kendalanya itu motivasi belajar siswa saya itu rendah Bu dalam permainan sepak bola ini. Jadi ketakutan siswa untuk melakukan praktek di lapangan itu lebih dari 50% lah yang ketakutan untuk melakukan praktek. Terus kurangnya keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar Bu. Seperti itu Bu. Oh begitu ya. Jadi selama ini Bapak merasa siswa Bapak itu tidak ada motivasi untuk mengikuti praktek sepak bola dan ada ketakutan di diri siswa gitu ya Pak ya. Iya Bu. Jadi hasilnya itu Bu, nilai siswa itu ya rendah Bu jadinya. Jadi karena pemahaman siswa kurang terhadap materi, terus keaktifan siswa juga kurang, jadi daya serap materi yang saya sampaikan itu lemah di siswa itu Bu. Jadi hasilnya nilai siswa itu menurun. Iya. Jadi kalau begitu Pak, apa yang Bapak ingin dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, Pak? Jadi pada kesempatan ini Bu, saya berharap dari hasil pembicaraan kita pada sore hari ini, saya mendapatkan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah saya di sekolah ini Bu. Bagaimana proses belajar mengajar itu menjadi aktif, semangat siswa untuk mengikuti pelajaran dalam materi sepak bola ini semakin meningkat seperti itu. Oh begitu, jadi Bapak mau siswa Bapak itu menjadi aktif gitu Pak ya dalam melaksanakan pembelajaran khususnya di praktik sepak bola ini ya Pak ya? Benar sekali Bu. Kalau dari pengamatan Bapak nih, jika dilihat dari angka 1 sampai 10, kira-kira siswa Bapak ini berada di angka berapa ya Pak? Kalau dilabelkan di skala 1 sampai 10 Bu, untuk saat ini di materi yang saya sampaikan ini skala anak-anak itu 5 Bu. Karena lebih dari 50% ke atas yang tidak berhasil dalam materi sepak bola ini. Oke, di angka 5 Pak ya. Iya. Dengan nilai Bapak itu kira-kira Bapak pengen siswa ini di angka berapa gitu? Saya sih ya yang pastinya harapan saya itu Bu, kalau dapat mencapai angka yang maksimal Bu. Jadi skalanya itu skala yang 10 Bu, pas 1 sampai 10 itu skala 10. Jadi maksimal. Memang saya agak sedikit berat perjuangan untuk mendapatkan skala seperti itu. Cuman mudah-mudahan dapat solusi yang akan saya pecahkan untuk masalah saya ini sehingga dapat memaksimalkan skala itu Bu. Jadi mendapat skala 10. Iya. Angka yang maksimal ya Pak yang diharapkan ya. Sangat diharapkan Bu. Tentunya harapan Bapak di angka yang maksimal itu yaitu 10 tadi ya Pak ya. Iya Bu. Supaya siswa bisa mencapai angka yang maksimal tadi nih Pak. Hal apa yang bisa Bapak lakukan agar siswa bisa mencapai nilai yang maksimal itu Pak? Iya. Jadi kemarin tuh
saya pernah berbicara, Bu. Istilahnya berbicara, duduk-duduk santai bersama teman-teman lah, Bu. Teman seperjuangan saya dulu. Satunya ada guru PJOK juga di salah satu sekolah di Kabupaten Mempawah. Dan dia juga udah termasuk ahli, istilahnya udah profesional dalam materi mata pelajaran PJOK, Bu. Yang satunya itu teman saya itu ngajar di SMA, terus IT-nya juga bagus. Dia juga pernah mendapatkan juara 1 di Innobel, Bu. Inovasi Pembelajaran tingkat SMA di tahun 2018 atau 19 itu. Jadi saya ingin ada mendapatkan sedikit trik lah untuk bagaimana cara menyelesaikan itu. Ide bagus itu Pak ya. Apakah dalam untuk mencapai itu ada hambatan yang mengganggu Bapak dalam melaksanakan ide Bapak itu? Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, semua perjuangan juga pasti ada hambatan. Cuman bagaimana cara untuk menyelesaikan hambatan itu, ya prosesnya hanya satu, belajar. Nah, jadi ini saya lagi dalam proses ingin mencapai hasil yang maksimal dengan belajar, Bu. Belajar bersama teman tadi yang 2 orang itu. Jadi di sini strategi Bapak untuk menangani hambatan yang Bapak hadapi ini dengan belajar dengan teman ya Pak ya? Iya, Bu. Dengan strategi Bapak yang tadi ya belajar dengan teman, itu kira-kira bisa membantu tidak untuk merubah siswa yang tadinya tidak termotivasi untuk ikut pelajaran PJOK Bapak khususnya sepak bola tadi itu, kira-kira membantu tidak Pak strategi yang Bapak ucapkan tadi itu ya? Ya gini, Bu. Jadi saya ini kan baru 2 tahun ini, baru 1 tahun lah hitungannya. Kemarin kan masih COVID. Baru 1 tahun ini mengajar di tingkat SD, Bu. Biasanya saya itu kan waktu honor itu ngajarnya di tingkat SMP dan SMA, alia MTS seperti itu. Jadi memang agak ada perbedaan emosional antara tingkat SD, SMP maupun SMA ini, Bu. Jadi saya agak berubah auranya itu berubah dalam proses belajar mengajar. Biasanya kita tegas dalam menyampaikan materi, nah sekarang kita mengajar di SD ini agak berubah. Jadi emosionalnya juga sedikit berubah, Bu. Jadi saya udah berbincang bersama 2 teman saya itu. Jadi ada 2 teknik yang akan saya masukkan, 2 strategi, Bu. Jelasnya 2 strategi yang akan saya kolaborasikan di dalam satu proses belajar mengajar. Yang pertama, saya belajar dari teman saya yang ahli IT tadi itu, Bu. Ahli IT belajar membuat video pembelajaran untuk menyampaikan suatu materi yang akan kita sampaikan ke anak-anak, Bu. Jadi kalau untuk tingkat SD ini, Bu, kalau kita menurut dari penelitian saya selama 1 tahun mengajar di tingkat SD, Bu, memang saya lihat dari karakteristik siswa itu lebih cepat menangkap materi dengan melihat maupun mendengar, Bu. Jadi kalau menggunakan video pembelajaran itu kemungkinan besar materi yang akan kita sampaikan itu dapat diserap oleh siswa, Bu. Nah, yang kedua, ada hasil dari perbincangan kami dengan ahli di bidang PJOK, Bu, dia guru SMP itu. Jadi ada satu model pembelajaran yang sangat cocok dilakukan atau diterapkan di dalam pembelajaran di tingkat SD, yaitu model, kalau salah saya, Teaching Game for Understanding atau biasa disingkat TGU atau bahasa Indonesianya yang sering dikenal belajar sambil bermain, seperti itu. Oh iya, tentunya itu menjadi model pembelajaran ya untuk siswa yang lebih baik ya Pak ya. Memang mungkin dengan menggunakan video pembelajaran ya, anak cenderung untuk lebih bisa aktif ya Pak.
Nah, kira-kira dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ini, kapan bisa Bapak terapkan ke siswa? Saya ini kan lagi dalam proses tahap belajar, Bu. Jadi saya memerlukan waktu beberapa hari untuk tahap pembelajaran membuat video ini dan juga pembelajaran teori-teori tentang sintak-sintak dalam model TGFU itu. Jadi saya akan memerlukan waktu kurang lebih 2 atau 3 hari untuk proses belajarnya. Dan itu nanti jika sudah selesai saya terapkan, sudah selesai saya dapatkan ilmunya, saya terapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah saya. Tentunya dengan waktu itu mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakannya. Kita tidak punya waktu lama nih Pak ya. Dari hasil apa yang sudah kita bincangkan ini Pak ya, apa yang Bapak dapatkan di siang ini? Dari masalah yang atau kendala yang saya alami di sekolah dalam proses belajar mengajar, saya mendapat masalah atau kendala yaitu motivasi belajar siswa rendah. Jadi dari hasil perbincangan pada sore hari ini, saya mendapatkan satu solusi yang diharapkan dapat memecahkan masalah itu, yaitu menggunakan media video pembelajaran untuk menyampaikan materi dan menggunakan model TGFU belajar sambil bermain agar meningkatkan semangat siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar, Bu. Seperti itu, Bu. Iya. Kalau begitu Pak ya, apa ada yang bisa membantu Bapak dalam menjalankan rencana Bapak itu? Pastinya ada, Bu. Untuk menjalankan apa yang ingin saya laksanakan, yang jelas saya perlu bantuan dari teman-teman. Yang jelas 2 ahli tadi akan membantu saya bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menyampaikan ilmu itu sampai saya dapat. Seperti itu. Komitmennya seperti itu. Sampai saya dapat menerapkan ke sekolah. Oke, benar sekali, benar ya Pak ya. Kita ini memang perlu juga belajar dari seseorang yang kita anggap bisa untuk meningkatkan kompetensi kita ya Pak ya. Iya benar, Bu. Mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan pembelajaran yang Bapak inginkan. Amin. Supaya anak bisa termotivasi mengikuti pelajaran PJOK ya. Oke Pak, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan. Saya pengen dengar cerita Bapak setelah Bapak menerapkan pembelajaran ini pada siswa nanti. Ya seperti apa ya hasilnya nanti yang sudah Bapak laksanakan nanti dengan model pembelajaran yang Bapak inginkan. Iya, Terima kasih Pak atas kesempatan. Baik, terima kasih banyak Bu atas apa yang telah disampaikan. Terima kasih telah mau mendengarkan curhatan saya ini, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Sukses, Bu. Oke, kita refleksi, Pak ya. Siap, Bu. Di sini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini, Pak? Jadi yang dari hasil pengamatan saya sebagai coach dan Ibu sebagai coach, pembicaraan kita sudah agak sempurna, Bu. Jadi Ibu sebagai coach itu sedikit berbicara, tapi sebagai coach, saya sebagai coach yang hasilnya aktif menyampaikan keluhan-keluhan tadi, Bu. Jadi udah bagus, Bu. Baik. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Pak ya? Secara teknis, secara alur, Tirta udah terpenuhi, Bu. Secara alur Tirta udah terpenuhi. Tujuannya, identifikasinya sudah dapat, rencana aksinya dan juga tanggung jawabnya sudah dapat, Bu. Cuman pertanyaan yang berbobot aja, Bu, yang ditingkatkan lagi, hanya itu sih, Bu. Iya.
Baik Pak, lanjut ya Pak ya. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tekniknya hanya satu, Bu. Yang jelas apapun sampaikan. Jadi apapun hal itu kita sampaikan, jangan sampai ada jeda terlalu lama gitu. Jadi saat pembicaraan itu jangan terlalu lama, ada jedanya gitu. Istilahnya sunyi gitu. Selama masih ada suara itu udah berjalan dengan baik, Bu. Seperti itu, Bu. Apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Terus belajar, Bu. Terus belajar dari apa yang telah kita laksanakan agar menjadi lebih baik lagi, Bu. Seperti itu, Bu. Balik pertanyaan, apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching ini, Pak? Sangat gembira, Bu. Sangat senang dan terima kasih banyak, Bu. Apa yang telah disampaikan saya ucapkan terima kasih, dan coaching ini berjalan dengan baik dan saya juga bahagia, Bu. Jelas tidak susah lah, tidak tegang istilahnya. Baik Pak, terima kasih atas refleksi dirinya.